Kita mulai ya. Siap, Bapak. Monggo, Pak. Oke. Selamat, ini sebenarnya selamat malam nih, tapi karena buat besok selamat siang ya. Selamat siang teman-teman yang di tengah action learning, karya teman-teman ini masuk ya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi sebagian, kalau yang sudah bagus dibuat lebih bagus lagi ya. Kita akan bedah satu-satu ya, Mas Anes ya, nanti bisa dipotong-potong dan di-share ke teman-teman semua ya. Oke, share screen. Share sound. Ya. Sudah kelihatan, Lai? Oke, Pak. Sudah kelihatan. Oke, ini dari karya pertama ini punyanya Mas Budiansyah ya. Oke, saya gedein aja nih ya. Ini punya Mas Budiansyah. Bener ya, Lai? Punya Mas Budiansyah ya. Kalau dari formatnya, ini adalah format 4:5 ya. Format 5. Makasih. Aduh, ini habis nih anunya. 5 sama ininya 4 gitu. Jadi cocok untuk bentar. Cocok untuk Instagram ya, atau memang ditujukan untuk Instagram. Gitu. Oke, warnanya sudah eye catching, tapi nggak tahu ini ditujukannya untuk apa gitu kan. Kalau dari formatnya 4:5 kan biasanya untuk feed Instagram, tapi kalau dilihat redaksinya, selamat datang memasuki zona integritas ini bisa masuk ke flyer atau backdrop, saya nggak tahu nih. Nah di sini sebelum ke desain ya, ini pertama yang dilupakan oleh Mas Budiansyah ini masalah border atau masalah batas tepi. Jadi kalau membuat desain seperti ini, yang ini ada logo Kementerian Keuangan, kemudian LNSW, kemudian di sini ada tulisan di bawah kayak gini, yang terlalu mepet dengan garis pinggir ini sangat riskan. Ini sangat riskan untuk terpotong. Ya misalkan ini kalau ditaruh di Instagram ya, Instagram itu mungkin karena memang formatnya 4:5, kalau presisi masih safe. Tapi nanti begitu ini dibuat, dicetak, di flyer atau apa, nanti pasti bermasalah ya. Bermasalah karena ada area-area yang terlalu mepet gitu. Nah, lebih baik ya. Saya yakin waktu itu Mas Munajat pasti sudah nge-share ya teknik kalau kita membuat layout seperti ini perlu kita buat selain grid ya, itu di pinggirnya kita buat yang namanya border. Jadi ada border pinggirnya seperti ini. Sorry ya. Ada border pinggir, mana sini adalah batas tepi paling akhir untuk membuat informasi-informasi grafis yang penting. Kalau misalkan yang shape seperti ini kepotong nggak apa-apa, tapi kalau informasi seperti ini ya, informasi seperti ini, kemudian ada logo NSB, kemudian ada caption atau tulisan yang kepotong kan jadinya nggak enak ya. Jadi selain dibuat grid, ya, itu ketika kita membuat desain itu wajib kita memperhatikan yang namanya border atau batas tepi gitu. Jadi kalau kita membuat logo Kementerian Keuangan ya jangan sampai motong di border yang pinggir itu gitu loh. Itu ya. Jadi ini untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Mas Budiansyah ya. Kemudian ya yang kedua, selain border, teman-teman juga pada waktu mendesain itu bisa dibuat grid atau pembagian ruang, misalkan teman-teman pakai rule of third ya. Rule of third ini bisa membantu juga. Ini dari pembagian ruangannya sudah rule of third. Nah, cuma ya
ketika mengisi informasi, entah itu tulisan, kemudian shape, ya, grafis kayak gitu, ini ada beberapa area yang kosong, terutama di area sepertiga bawah. Pada di area ini ya sebenarnya ada sesuatu karena kalau itu tangannya kosong gitu kan. Ya bisa dikasih grafis gedung kantor kayak atau apa informasi yang bisa membuat atau eh, ya bisa foto, bisa gambar grafis atau gambar vektor gitu ya, bentuk gedung, bentuk apa yang berhubungan dengan apa itu zona integritas gitu. Ya. Kalau warnanya ini sudah catching, warnanya antara biru dan kuning ini sudah paduannya enak gitu ya. Nah, kemudian Anda memasuki zona integritasnya dibuat seperti ini juga sudah oke gitu ya. Huruf-hurufnya satu jenis atau satu keluarga ya. Ini juga nyaman untuk dilihat. Hanya mungkin enaknya ya kayak nggak tahu ini kayak yang official NSW ini dibuat lebih rata nih. Ini dibuat lebih lurus, tidak naik turun seperti itu dan hurufnya kalau bisa jangan bold ya. Hurufnya jangan di bold, huruf biasa saja gitu. LNSW, kemudian LNSW Kemenkeu, info LNSW dan selanjutnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Masukannya sih ya. Di sini bisa nih bagian bawah ini bisa ditambahin grafis nih. Bagian perintah gambar gedung atau apa gitu ya. Atau ilustrasi lain yang memperkuat atau yang bisa menjadi menjadi daya tarik pertama kali ketika orang melihat grafis ini ya. Karya grafis itu atau karya visual itu biasanya selalu ada dua tahapan ketika kita membuat desain, yaitu tahapan studium dan punktum. Nah, ini tahapan studiumnya itu ketika orang melihat desain kita, sekilas biar tertarik, itu harus ditambahin lagi di sini gitu. Karena kalau studiumnya nggak menarik, punktumnya nggak akan pernah dilihat orang nanti jadinya gitu. Oke ya, begitu ya. Ini masukan untuk Mas Budiansyah ya. Pilihan warnanya sudah oke, tinggal masalah grid dan mengisi ruang-ruang itu ya. Jangan lupa nanti karena ini kalau balancingnya ini sudah balance, ini kalau dibuat kalau dibagi dua gini ini sudah balance kiri kanan karena memang desainnya sentris ke tengah gitu, center ke tengah. Meskipun ini center ke tengah ini desain yang sangat konservatif banget gitu. Kurang dinamis gitu. Kaku, konservatif ya, tapi tergantung nanti dibuatnya untuk apa ya. Seperti itu. Desain yang center kayak gini itu juga tidak selalu jelek gitu ya. Cuma memang jadinya statis, tidak dinamis gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke gambarnya. Ini karyanya siapa ya? Mas Anes ya? Kalau Sebentar. ini karyanya Mas Yoga Haryo, Bapak. Oh ya, Yoga Haryo ya. Ini karyanya Mas Yoga Haryo. Oke, menarik ya. Ini menarik banget eh, ada banyak informasi tapi disampaikan dengan menarik, termasuk backgroundnya memakai kertas kayak kertas buram, ini menarik banget ya. Dan desainnya juga dengan dengan ini nih sobekan ini kan pas banget dengan yang kertas buram itu tadi ya. Menarik ya. Webinar Design Thinking for Biasuke ini juga sudah oke banget ya. Artinya tulisannya itu dari mana yang paling eye-catching itu sudah dibuat sedemikian rupa ya. Kemudian dibuat center ya, orangnya melihat ke arah sana gitu. Kalau misalkan tidak dibuat seperti ini, kalau nggak ada tulisan, mungkin kalau mau diperbaiki tulisan ini ya
Ini boleh dibuat lebih dekat. Jadi artinya gini, maksud saya gini, si masnya ini agak digeser ke kiri sedikit, ya. Jadi ruangan yang di depannya ini, kalau saya bilang di sini ada, tapi ini saran saja sih, boleh dipakai boleh enggak gitu. Ketika ada A dan B, nah ketika orangnya hadap ke satu arah, maka kalau bisa sih seperti ini, A itu bisa lebih besar dari B. Jadi ruangan yang di depannya, negatif space yang di depannya itu dibuat lebih luas atau lebih lebar daripada yang ada di belakangnya. Gitu. Karena yang di belakangnya itu akan cenderung ada negatif space. Meskipun ini dengan sangat cerdas sudah dikasih ini sih. Pattaya M. Budi Putra itu bisa membuat tetap seimbang gitu ya, tetap seimbang gitu. Gitu. Tapi misalkan dibuat lebih geser ke kanan, Pattaya M. Budi Putra itu bisa mungkin ditaruhnya bisa di sini. Jadi menyatu, arahnya jelas. Kalau ini kan orangnya melihat ke arah sini, terus ininya di belakangnya gitu. Jadi gerakan matanya itu tidak, atau leading lines ketika orang melihat desain ini itu nggak berurutan, tapi terputus-putus gitu. Kalau yang bagian ini kan menyatu, katakan misalkan ini lingkaran dari ini kan, ini kan ngelihatnya ke sini, seret gitu kan, gitu. Baru siapa ada di sini gitu. Ya. Nah ini yang sebenarnya mungkin bisa dibuat garis ini ya, garis ini kemudian wajah ke sini, artinya ke belakang gitu. Kalau dibuat misalkan yang seperti bayangan saya tadi, setelah melihat ini gitu kan bisa ke arah sini wajah dengan saat ini agak mundur dikit, kemudian Pattaya Budi Putranya itu bisa ditaruh di sini. Jadi ada arah gerakan yang leading lines yang continue gitu kan. Gitu sih. Ini juga sudah cukup oke, branding Kementerian Keuangan sama Bea Cukainya ya. Terus ya mungkin bisa nggak terlalu ditaruh di pojok-pojok gitu ya, meskipun itu desain ini mungkin Bea Cukai Tanjung Prioknya bisa ditaruh di sini gitu. Oke ya. Itu saja sih, selebihnya pilihan warnanya menarik, suka, nggak norak gitu ya. Kalau mau dicoba orangnya ini tidak dibuat hitam putih, mungkin juga sudah oke, tapi jangan terlalu colorful orangnya ya. Jadi misalkan tetap mau dibuat warna ya, dibuat warna bisa dipakai yang warna tapi saturasinya diturunkan ya, tapi tidak menjadi hitam putih. Jadi warnanya agak mendem dikit kayak ke pastel-pastelan, itu kayaknya lebih menyatu juga, lebih asik juga gitu. Asik banget ini ya. Oke, border kayaknya ini sudah dibuat ya teman-teman ya. Border sudah dibuat ya. Jadi ada area aman di luar border. Yes, itu. Kemudian dilihat keseimbangannya ini juga sudah balance. Cuman ya tadi biasanya kalau kita menyusun keseimbangan orang menghadap ke satu arah itu biasanya ruang yang di depannya itu dibuat lebih lapang daripada yang di belakangnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk Mas Haryo tadi ya. Oke, Yoga Haryo. Sekarang kita ke Mbak Yusiana ya. Yusiana itu yang ini. Oke, batas waktu penyusunan dokumen. Pernah ini saya nggak tahu nih dokumennya buat untuk apa nih. Saya nggak tahu nih ya. Kayaknya ini kayak semacam infografis ini mungkin yang ditujukan ya, kayak semacam infografis tentang batas waktu penyusunan dokumen PJJ. Nah, ketika kita membuat desain seperti ini, teman-teman kan coret-coret atau membuat storyboard itu sangat diperlukan, sehingga ide yang ada di storyboard itu nanti bisa tereksekusi dan
ketika menjadi desain itu semuanya penting gitu. Bukan menjadikan orang bertanya-tanya tentang unsur-unsur desainnya. Misalkan sederhananya ini, latar belakang gambar gedung ini gedung apa? Ada nggak hubungannya dengan PDJ? Ada nggak hubungannya dengan BPPK? Tuh, rasanya ini gedung BPPK juga bukan gitu loh. Jadi malah membuat orang bertanya-tanya gitu ya, membuat orang bertanya-tanya. Nah, kalau ketika kita membuat desain memakai storyboard coret-coret, pasti idenya oke, latar belakangnya gedung. Latar belakangnya gedung apa? Itu sudah ditulis. Bahkan mungkin sudah dicoret-coret dan kita bisa nyari seperti itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ngomong batas waktu penyampaian, itu mungkin lebih enaknya ya. Lebih enaknya kalau ketika ngomong batas waktu itu ini ngomong masalah storyboard. Pentingnya kita membuat storyboard, coret-coret desain itu ya. Oh, kalau batas waktu itu biasanya ngomong batas waktu itu hubungannya bisa misalkan dengan jam atau kalender, ya kan? Atau timeline, garis gini ya, tak 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 tak. Nah, ide yang seperti ini ketika kita ngomong batas waktu secara visual itu nanti bisa kita praktekkan alih-alih kita memakai circle seperti ini. Kalau seperti ini kan biasanya shape seperti ini biasanya ditujukan untuk misalkan proses yang berulang, perencanaan, organizing, itu evaluating itu kan berulang ya. Continuous improvement yang sifatnya berulang terus. Nah, yang kayaknya sih kalau kita ngomong batas waktu penyusunan dokumen seperti ini ya, terus kita sampaikan dengan visual yang circle seperti ini nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Ini yang nanti perlu dibuat ide yang kira-kira berhubungannya memang dari batas waktu, visualnya nanti urusannya juga dengan waktu gitu loh. Itu ya. Mungkin seperti itu ya, bisa dibuat misalkan kayak semacam misalkan pakai kalender tanggal gitu kan, kalender tanggal sebulan, nanti kita kasih slause ini untuk KAP, ini untuk apa gitu kan, bisa juga ini untuk apa, ini masalah pentingnya kita membuat pagar ide ya, ketika kita membuat desain seperti ini, ada coret-coret dulu di awal. Jadi semua hal yang ada di desain kita itu ada masuknya, ada maksudnya gitu. Kalau yang secara umum sih di desain yang ini kurang lebih seperti itu ya. Kemudian masalah font ya, ini ukurannya jadinya terlalu lembut terlalu lembut sekali ya. Ini juga kurang gede, kurang eye-catching. Biasanya judul itu harus kita buat sedemikian rupa ketika dilihat dari jauh itu sudah menarik perhatian gitu. Kita ngomong batas waktu penyusunan dokumen PJJ. Per 6 PP 2021 mungkin bisa dibuat lebih kecil. Itu orang ketika mendekat baru per 6 PP 2021. Tapi yang dari jauh kelihatannya adalah batas waktu ya, penyusunan dokumen PJJ. Gitu aja nggak apa-apa kan. Baru nanti PJJ apa itu mungkin di bawahnya dijelaskan ketika orang mendekat di punktumnya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini perlunya kita membuat storyboard sebelum kita mendesain ya, seperti itu. Jadi jangan hanya jalan dulu, yang penting membuat gitu kan. Nah, kalau membuat ya mungkin jadi gitu. Jadi seperti ini. Secara visual enak-enak gitu, tapi keterhubungan antar elemen dan kesesuaiannya nanti bisa nggak pas gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita ke ini kayaknya siapa? Mas Anes, Bea Cukai on Air. Sebentar Pak, itu karyanya Mas Ahmad Alfian. Mas Ahmad Alfian. Oke ya, siap. Bea Cukai on Air mengenal lebih dalam kepabeanan dan cukai. Siapa? Kapan? Kamis 21 sampai selesai. Bea Cukai Denpasar di radio RPKD. Penyiar Beni, narasumber Hidayat Ababil Ainul. Tema. Jadi ini informasinya banyak dan semuanya disampaikan dengan huruf display atau huruf judul ya.
Padahal sebenarnya bisa bisa disederhanakan gitu. Ini sudah ada bea cukai Denpasar, kenapa di sini ada bea cukai Denpasar lagi gitu. Ini ada redundant di samping ukurannya itu ekeceng sekali gitu. Biasanya kalau untuk branding yang seperti ini tolong nanti dicek bea cukai sudah diatur atau belum. Penggunaan logo, penggunaan font gitu ya. Apakah benar? Saya kok nggak yakin kalau penggunaan font bea cukai itu memakai font seperti ini untuk brandingnya gitu. Oke ya itu satu. Nah jadi huruf-hurufnya ini teman-teman perlu memisahkan mana yang akan menjadi huruf display. Display itu yang akan terlihat dari jauh, yang akan buat menarik perhatian. Ya di sini bea cukai on air ini sudah menarik perhatian, gitu. Nah baru nanti kemudian Kamis, radio ini nggak perlu gede seperti ini gitu, karena itu akan terbaca ketika orang mendekat. Orangnya dibuat mendekat dengan cara apa? Ini ada gambar mic, ada warna ungu, ada bea cukai on air. Udah, tiga itu saja cukup. Ya. Jadi di sini terlalu banyak informasi yang disampaikan. Ini misalkan ini maskotnya, ya. Maskotnya bea cukai. Kalau itu memang mau dipakai ya dipakai, tapi jangan jangan membuat desainnya tambah rame, ya. Misalkan maskot ini dibuat megang mic atau megang pakai headset kan gitu, udah jadi itu cukup gitu loh. Jadi jangan semua informasi disampaikan di situ ya. Atau misalkan tetap mau pakai ini ya, ini dipakai boleh dibuat lebih besar, terus gambar mic untuk on air-nya itu terus dijajar bea cukai on air lebih kecil gitu. Itu bisa. Jadi jangan jangan kebanyakan gambar grafis yang digunakan untuk studium ya. Jadi bagi-bagi tugas ya. Kira-kira di studium yang menarik perhatian itu mana saja gitu ya. Kemudian sisanya berarti punktum, hanya bisa dibaca ketika mendekat. Jadi seperti waktunya kapan, Kamis, radio mana, RPKD, temanya apa, itu ketika mendekat saja. Nah, dengan begitu fontnya itu enggak balapan seperti ini. Ukurannya enggak semua dibuat gede sehingga desainnya kayaknya penuh, real, dan arah mata si orang itu akan mulai dari mana terus kemana itu enggak bingung lagi gitu. Gerakan mata itu sangat penting diarahkan ya sedemikian rupa gitu ya. Gitu. Di sini sudah ada on air ya. Di bawahnya ada on air lagi gitu kan. Jadi nggak usah pakai pengulangan, nggak usah pakai redundant. Kemudian masalah font juga ya. Font sebaiknya teman-teman ya jangan terlalu banyak font dipakai ya, jangan terlalu banyak font dipakai. Jadi biasanya kita pilih untuk display itu fontnya apa satu ya, display itu satu ya, kemudian nanti yang kedua itu ya body text ya, body text-nya yang lebih kecil lebih lembut itu satu gitu, cukup itu di sini. Dan biasanya ambil font ya biar lebih enak dilihat ya. Kita mengambil font itu dari satu family, satu keluarga. Kalau serif semua, kalau sans serif semua. Sedangkan ini di sini sudah ada berapa keluarga nih. Ini sudah ada ya. Ini serif, ini sans serif ya. Yang ini sans serif. Kalau sans serif semua, ini kan sans serif semua. Oke. Ini bea cukai on air-nya cari yang yang sans serif, jangan yang serif gitu. Lebih enak, lebih menyatu gitu loh ya kalau satu keluarga. Kemudian masalah foto ya, masalah foto itu kalau bisa fotonya itu jangan dibuat nano-nano seperti ini. Ya, jangan dibuat nano-nano, kalau bisa latar belakangnya yang flat semua, dibuat bulat boleh tapi kalau ini kan secara warna itu kan beda-beda semua. Nah, itu tadi yang saya bilang, mungkin bisa dibuat seperti ini, tapi latar belakangnya jadi hitam putih kan bisa. Teman-teman sudah diajarin untuk
menyeleksi ya kemarin ya. Jadi gimana caranya agar 4 foto itu ya 4 foto ini bisa senada atau harmoni, tidak beda-beda ya. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang latar belakangnya flat, ada yang latar belakangnya warna-warni gitu ya. Termasuk ukuran wajahnya ya. Ukuran wajahnya kalau bisa pada saat cropping ini 4 orang ini dibuat kurang lebih di dalam lingkaran itu sebanding. Ini kan lebih besar nih, Mbak Ainul nih, Mas Ababil sama Mas Hidayat lebih kecil. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan juga ya. Oke, ini untuk desainnya yang teman Bea Cukai kurang lebih seperti ini ya. Masih banyak, kita lanjutkan ya, Lai. Mantap, Bapak. Semangat. Ini karyanya Sebentar, itu karyanya Pak Ardi Wijayanta. Pak Ardi Wijayanta. Ya, oke. Ini nggak tahu ini untuk flyer atau untuk kalau 1:1 ini ya, 1:1 ini berarti ini harusnya Instagram ya, Instagram itu. Nah, kalau di desain ini ya, di desain ini yang paling yang menjadi PR itu ada 2 hal. Pertama itu masalah ukuran, perbandingan, dan yang kedua itu masalah pilihan font ya, pilihan font ya. Pertama antara logo Kementerian Keuangan dan Bea Cukai. Ini biasanya brandingnya harusnya ada, ngaturnya ada, besarnya ada juga gitu. Kalau di pajak sudah diatur. Jadi biasanya Kementerian Keuangan sama logo itunya dijejer gitu kan. Di pajak sudah diatur. Nah, rasa-rasanya sudah ada aturan dari Kementerian Keuangan. Ini yang kita nggak bisa sembarangan naruh-naruhnya gitu kan ya. Kemudian kalau dibuat di sini kiri kanan di tengahnya cek status barang kiriman dari luar negeri itu kayak kesannya kayak kop surat center kayak gitu ya. Kesannya ya kesan saya. Mungkin ukurannya ini bisa dibuat lebih kecil, ini dibuat lebih kecil, tapi ingat ya tetap pakai grid ya, tetap pakai border ya. Ada garis minimal di pinggir, garis imajiner loh ya, ini jangan di ini. Teman-teman boleh pakai garis gini, tapi nanti setelah selesai dihilangkan. Nah, jangan sampai keluar dari kotak itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini nih, visual yang ada di handphone. Ini ada yang fatal ketika pas bagian Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal dan Bea dan Cukai. Logo Kementerian Keuangannya itu distorsi, menceng. Harusnya kan seperti ini. Di sini menceng nih. Logo Kementerian Keuangannya kayak kepenet ini. Wah, ini kalau urusannya desain jangan macam-macam, yang kayak gini nih fatal banget ini ya. Jadi proporsi distorsi itu hal yang sangat sakral kalau kita ngomong desain gitu ya. Oke, ini kayaknya dipenet gitu ya, dipenet karena ada ukuran handphone segitu sehingga jadinya seperti itu gitu. Jangan sampai, nah teman-teman harus cari akal gimana caranya gitu ya. Oke, nah, terus yang selanjutnya pilihan font. Lagi-lagi ketika kita milih font itu teman-teman bedakan antara mana display, mana body text ya. Nah, ini kan body text ini. Ini display, ya, ini display. Nah, kalau di display ini yang tulisan yang besar, yang sifatnya itu display ya. Display itu yang bisa dilihat dari jauh atau dilihat sekilas itu sudah eye-catching. Biasanya mencolok gitu, ukurannya lumayan besar dan bisa dibaca, readable gitu. Oke ya, secara ukuran dan warna sih cek status barang kiriman dari luar negeri itu sudah oke. Cuma bentuk fontnya itu terlalu kaku, menurut saya terlalu kaku dan di di kondens ya. Di kondens itu artinya dibuat lebih mepet ya, sehingga bentuk hurufnya menjadi tinggi-tinggi. Ketika dibuat kondens seperti ini, apalagi dengan
outline seperti ada warna hitam seperti ini, jadi susah dibaca. Orang membacanya akan susah karena kondens itu. Ya. Jadi mending teman-teman nanti cek status barang kiriman dari luar negeri, ya nggak harus semuanya sama besar gitu. Ya. Misalkan barang kirimannya yang dibesarkan, cek statusnya lebih kecil di atasnya, itu dari luar negeri lebih kecil lagi di bawahnya kan bisa. Gitu. Terus yang body text ini di sini keliru memilih font. Kalau kita ngomong body text itu jangan dibuat aneh-aneh body text-nya. Jangan dibuat online, jangan dibuat diberi bayangan kayak gitu. Susah baca orangnya. Apalagi ini kayaknya sudah pakai outline di bold gitu. Orang jadi susah, ya. Seperti itu ya. Coba lihat nanti dari teori yang kemarin disampaikan Mas Munajat seperti apa ini agar karya desain kita itu menjadi menarik dan tidak norak dalam tanda petik gitu loh ya. Oke ya. Lanjut kita ke karyanya Mas ya tadi ini lupa ini Mas. Sebentar, Siapa Pak. lagi? Kalau ini karyanya Ibu Ainun Mustahfiroh, Pak. Oke, ya ini karyanya Mbak Ainun ya. Oke, JPB nah ini yang dia acaranya apa ini? GKM Learning Organization nih desain untuk apa? Oh, kayak semacam nggak tahu GKM itu apa? Mungkin acaranya kali ya. Pak Tripo Julianto kayak gitu. Saya nggak tahu, mungkin brandingnya emang warna ungu seperti ini. Ada beberapa hal, ada grafis di sini yang menarik di sebelah kiri ya. Jadi sebenarnya ini kalau secara keseimbangan, oke, ini memakai pendekatan thread kalau kita bagi ruangannya ya. Oke, gitu. Jadi yang sepertiga kiri ya sepertiga ini buat ini ada logo sama bagian grafis ini secara keseimbangan gambar itu sudah menarik dan ininya ditaruh di 2/3-nya dibuat informasi di sini. Oke ya. Kemudian pembagian diagonalnya kalau kita lihat misalkan seperti ini. Oke. Kalau seperti ini kayaknya sih nanti tapi mau dicoba ya. Ini bisa ditukar dengan ini. Karena barcode ini kayak lebih eye-catching di sini. Jadi biar untuk keseimbangan antara yang di atas sama yang di bawah ini. Untuk pakai diagonal. Oke, itu paling kemudian ya ini ya yang tadi dicoba untuk ditukar sama ukuran QR code-nya itu kalau bisa jangan terlalu gede. Ya, jangan terlalu gede seperti ini. Karena QR code itu kecil pun biasanya sudah bisa readable ya sama handphone itu ya. Jadi proporsional aja ya, proporsional aja. Jangan terlalu eye-catching gede banget karena secara grafis QR code ini ruwet gitu kan. Isinya titik-titik itu kalau terlalu besar itu mengganggu mata banget. Jadi kecil saja gitu. Ukurannya kurang lebih sebanding dengan terlalu eye-catching. Satu ya. Yang kedua masalah foto. Fotonya kalau bisa jangan terlalu mepet seperti ini. Ini kan dibuat lingkaran. Kepalanya sudah meninggi kayaknya kepala semua. Jadi kayaknya sesak gitu ya. Kayaknya sempit banget itu. Flyer ini menjadikan ketika kita ngasih tahu pembicaranya Pak Kabak Umum Pak Tripo Julianto, tapi kita memperlakukan Pak Tripo Julianto seperti di ruangan yang sempit gitu. Nggak menarik ya, nggak menarik. Jadi kasih ruang yang lapang gitu ya. Padahal ini posisinya udah ada senyum-senyumnya dikit gitu. Dan kalau bisa jangan yang pas foto pose gini, bisa agak condong ke kanan, condong ke kiri seperti itu. Untuk acara seperti ini teman-teman kan sudah belajar multimedia desain grafis, bisa memotret di foto, bahkan memotret pakai handphone itu bisa bagus seperti apa. Kalau untuk aja kayak gini cukup juga sih gitu. Biar nggak terkesan kayak pas foto banget, apalagi latar belakangnya merah. Udah, ini pas foto diklat banget ini. Ya, oke ya. Itu kemudian, nah pilihan font di sini. Secara umum sih
Ini fontnya semuanya satu keluarga ya, keluarga serif ya. Ada apa? Ada ujung-ujungnya kayak gitu ya, keluarga serif. Cuma apa ada Times, mungkin ada apa itu Learning Organization semuanya. Cuma gini, biasanya kalau kita memakai serif seperti ini, font-font kayak Times untuk flyer kayak gitu itu kesannya konservatif, kesannya kuno gitu loh ya. Itu aja kurang modern, kurang futuristik gitu. Nah, bisa mungkin dicari kalau saya biasanya lebih aman kalau untuk desain seperti itu cari yang font-font sans serif ya, font sans serif. Arial dan kawan-kawan itu yang biasanya kalau dibuat atau dibaca di flyer itu lebih apa lebih enak dan lebih nggak kaku gitu. Nah, kalau font-font seperti ini enaknya kalau untuk textbook ini, untuk judul buku, untuk textbook isi buku biasanya enak dibacanya gitu. Tapi kalau untuk flyer biasanya kaku gitu. Jadi dibuat kayak GKM Learning Organization ini apa displaynya kan di situ itu yang nanti dibuat lebih eye catching lagi gitu. Waktu dan lain-lain lebih kecil seperti ini udah oke ini. Oke ya. Nah, ini font-fontnya dibuat satu ukuran. Oke. Dan jangan beda-beda fontnya gitu ya. Terus kemudian penyederhanaan informasi kan gitu. Jadi misalkan apa oleh Kepala Bagian Umum Trimo Yulianto, ini kan apa kayak kaku banget itu ya, kayak kaku banget. Misalkan apa sekarang itu biasanya acara-acara gini itu lebih egaliter atau kalau mau misalkan mau masih pakai apa Bapak ya BPK gitu bolehlah disingkat gitu Trimo Yulianto, Kepala Bagian olehnya nggak usah. Kepala Bagian Umum lebih kecil aja di bawahnya. Gitu. Trimo Yulianto Kepala Bagian Umum gitu kan udah kelihatan gitu kan Kepala Bagian Umum mana gitu. Ini sih masukannya ya. Kalau warna yang ungu sebenarnya atau ungu gelap atau biru gelap ini yang saya nggak tahu nih apakah ini warna korporasi di sana standarnya atau gimana saya nggak tahu karena ketika kita lihat logo DCPB ini biru ketemu biru di belakangnya kayaknya apa kurang secara kecerahan sih sudah cukup cuma biru ketemu biru latar belakangnya kayaknya nggak nyaman juga gitu. Oke ya masukannya itu kemudian ini Om punyanya. Sebentar Pak, itu karyanya Mbak Irma. Oh Mbak Irma BDK Medan ini warnanya menarik ini warnanya sudah warna corporate university ya warna warna Kemenko Korpu ya ini warnanya menarik gitu kan. Cuma di sini yang warga Kementerian Keuangan upgrade kompetensi dan skill dengan ikut pelatihan di BDK Medan yuk gitu. Oke ya, apa mau ngajak ya. Ini kan kalau dari kalimatnya sudah kalimat gaul banget nih. Nih udah kalimatnya gaul banget, cuman apa fontnya, kemudian susunannya itu apa center di tengah ini konservatif banget gitu. Ya. Jadi dari ajakan yang gaul itu tapi tidak diikutin dengan apa mungkin ikut pelatihan di BDK Medan Yuk itu jangan memakai font yang apa yang formal kayak gini. Bisa font-font yang lebih sama gaulnya dengan tulisannya gitu. Itu satu sih. Kalau yang warna belakang tadi asik. Sama yang ini. Foto-fotonya ini foto-foto yang nggak nyaman kalau dibuat untuk flyer atau untuk desain. Latar belakangnya semuanya ruwet. Ya, latar belakangnya semuanya ruwet. Gitu. Nah, teman-teman perlu sederhanakan latar belakangnya itu. Biar apa? Biar orang ketika ngelihat fotonya itu straight langsung. Gestur orangnya kelihatan gitu ya.
gestur orangnya kelihatan, kemudian karena foto di sini adalah energi pertama orang terhadap flyer ini selain masalah warna gitu. Foto itu menjadi energi utama, tapi energi utama di foto itu justru menjadi kelemahan desain ini karena latar belakangnya yang crowded gitu. Ya, nanti bisa dicari foto-foto yang bisa lebih mewakili tulisan atau ajakan yang di bawahnya, ikut pelatihan di BDK Medan yuk gitu. Nanti gambarnya apa? Apakah harus 4? Apakah cukup satu saja tapi action kegiatan ya? Kan foto-foto seperti ini nanti bisa kita lakukan sendiri, teman-teman sudah bisa memotret gitu. Ini crowded banget. Termasuk apakah masih related kampanye ikut pelatihan di BDK Medan itu misalkan harus memakai masker, ini kan kita konteks membuat flyernya itu kan tidak hanya untuk masa pandemi saja misalkan gitu. Karena ekspresi orangnya dengan memakai masker kan nggak kelihatan keramahannya dan lain-lain ya gitu kan, jadinya kayak tertutup gitu ya. Oke, jadi nyari ilustrasi yang pas untuk ngajak orang untuk ikut pelatihan. Itu saja sih kurang lebih untuk masukannya di ini ya. Menyeleksi foto teman-teman sudah bisa ya, nggak ada alasan lagi untuk enggak gitu loh. Oke, ini tadi sudah. Kemudian ini karya siapa ini, Mas? Kalau ini Mas Anes. karyanya Mas Irfan Rizky Arfiandi. Oke. Oh, ini loker ya dari kita ya, Kemenkeu Learning Festival, Kemenkeu Korpu gitu ya. Loker spesial gitu. Grafisnya asik karena ini kayaknya memang sudah dibuat branding ya. Jadi pemilihan shape ini kan yang bentuk seperti ini kan sudah menjadi bagian dari shape-shape yang sudah didesain ya, warna-warna sama bentuk ini ya di loker itu ya. Jadi sudah branding. Warna juga sudah oke ya. Sama ini ya misalkan Nufran Sawira Sakti itu lebih enak di sebelah sini atau lebih enak di sini. Kayaknya karena gini, kalau ini kan secara grafis misalkan ini saya batasin di sini, saya batasin di sini ya. Kalau di garis tengah itu keseimbangan, maka ini terlalu berat ke kanan. Itu terlalu berat ke kanan. Grafisnya banyak di kanan gitu. Ini yang harus kita perhatikan ya. Misalkan Pak Franz-nya tetap di situ ya, harus melihat ke sana, berarti kita harus ngasih tambahan kekuatan untuk di sebelah kiri, di sebelah sininya. Misalkan Nufran Sawira Saktinya taruh di sini, atau lokernya itu bisa digeser ke sini dari sebelah kiri. Jadi biar flyernya itu lebih seimbang ya, lebih seimbang. Tidak grafisnya kan sudah di kanan semua nih, yang kirinya kecil-kecil, jadi secara visual kurang balance ya, kurang balance. Termasuk di sini Kemenku Korpunya kalau bisa sih sebanding dengan ini juga gitu loh. Dan nggak harus nyempil di pojok kanan atas gitu, bisa juga ditaruh di sini juga bisa kok gitu ya. Atau ditaruh di sini juga bisa kok. Ini nanti digeser yang gitu. Jadi biar jangan kayaknya Kemenku Korpu karena brandingnya itu dibuat menjadi lebih kecil itu. Padahal ini kan bagian dari Kemenku Korpu juga kalau dari saya sih. Selebihnya pilihan warna, seleksi rambutnya Pak Frans itu udah menarik ya, menarik banget. Gitu. Tinggal masalah keseimbangan kalau saya bilang di desain ini ya. Caranya mengetes keseimbangannya teman-teman bisa memakai garis imajiner di tengah seperti ini ya. Satu ya, kemudian kita rasakan kiri dan kanannya udah cukup balance enggak secara visual. Nah, nanti kalau mau membagi ruang lagi, ngecek keseimbangan ruang ya, itu bisa memakai garis diagonal ke sini. Oke. Nah, nanti kita bandingkan yang di bagian atas sama bagian bawah ini kurang lebih seperti apa gitu. Ya, bisa dengan diagonal di sini gitu ya. Dibandingkan kiri kanannya atau bagian atasnya dan bagian sininya seperti apa, sudah cukup nyaman atau enggak gitu. Biasanya kalau flyer seperti itu sih cara ngetesnya.
Oke, ya. PR-nya tinggal di masalah keseimbangan. Lanjut, ini karyanya siapa, Mas Anes? Information Security. Belum muncul, Pak. Oh ini, Information Security. Ini karyanya Mas Nehru Krishna Mahendra. Mas siapa panggilannya? Mas Nehru Krishna Oh, Mahendra. Nehru. Iya. Mas Nehru ini mau, nggak tahu, ini membuat flyer atau apa gitu ya tentang information security awareness gitu. Oke, sederhana, simple gitu ya, tapi straight. Nah ini yang lagi-lagi teman-teman ketika membuat yang seperti ini ya, desain itu ada studium, ada punktum. Punktumnya itu di sini nih, detail-detail ini nih punktum nih. Ini jadi studium nih. Kementerian Keuangan termasuk grafis yang di bawah ini ya. Ini adalah studiumnya yang untuk menarik perhatian. Nah, ketika membuat desain seperti ini, bagian studiumnya perhatikan banget nih, apakah cukup menarik perhatian gitu. Ini kan kelihatannya desainnya itu didominasi oleh huruf, ya. Kurang kuat grafisnya, ya kurang kuat grafisnya. Ya, ketika kita ngomong information security awareness, ya grafisnya yang berhubungan dengan itu sebenarnya sudah ada, tapi taruhnya di sini gitu. Padahal di sini ada ruangan kosong banget gitu. Kan ya kan? Nah, misalkan komputernya itu digedekan taruh di sini komputer kayak gitu kan, gitu kan. Ini kan orang lebih ada ada information security awareness di atas, di bawah, di kanan bawahnya ada komputer ya. Bisa taruh di situ, alih-alih ditaruh di atas gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, menggunakan poin-poin di dalam desain. Ini biasanya kecuali kalau infografis ya, biasanya kalau untuk taruh di sosial media nggak enak banget gitu. Kenapa harus aware nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini bisa dibuat menjadi kalimat yang lebih sederhana gitu. Dengan sebuah kalimat gitu di dalam desain gini biasanya lebih enak seperti itu gitu. Ya. Termasuk di sini subjudulnya ya, subjudulnya kalau bisa dibuat yang tidak terlalu tidak terlalu kayak textbook aja itu, kenapa harus aware keamanan komputer gitu. Nanti masing-masing mungkin dikasih desain tambahan grafis apa gitu biar orang tahu gitu poin-poin itu ya. Terus kalau bisa font body text-nya ini ya, font body text-nya ini juga ukurannya sama ya, ukurannya sama gitu. Ini isinya penting, tapi desain ini masih kurang kuat di bagian studium. Bagaimana membuat orang agar mendekati desain ini. Ya, salah satunya adalah di penggunaan grafis ya di dalam desain yang digunakan untuk menarik perhatian. Oke, termasuk ini ya, yang ini tadi PR-nya untuk bagian ini adalah ada border, teman-teman harus harus aware juga ya. Bordernya jangan, kan terlalu mepet nih, terlalu mepet. Bikin flyer, dicetak, kepotong udah itu nanti. Atau misalkan taruh di Instagram, nanti ketemunya jadinya square, hilang itu nanti kan bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ini beda lah, sama lah ya. Kemenko Korpu sama kayak gitu perlu dibuat yang penggunaan dua logo ini, cek di brandingnya Kementerian Keuangan. Kalau nggak salahnya harusnya dijejer deh, bukan atas bawah gitu kan. Oke, lanjut. Ini karyanya siapa sekarang Mas Anes? Ekonomi Syariah 101 gitu. Kalau ini karyanya Mas Danang Purwoko Adi. Oke, Mas Danang ya, Mas Danang Purwoko. Menarik. Ini bordernya sekaligus dimasukkan ke dalam desain, kan ada border ya. Bordernya yang di bagian hijau itu. Jadi secara
desain ya, ini sudah aman kalau untuk mau dicetak atau mau di apa seperti itu karena sudah ada bagian bordernya itu. Oke ya. Webinar ekonomi syariah dengan latar belakang hijau ini nyambung juga ya, nyambung mungkin ya. Kemudian webinarnya dibuat grafis fontnya adalah font scribe gitu ya. Nggak apa-apa, boleh font scribe itu, tapi asal jangan buat body text. Dibuat yang satu aja yang singkat-singkat webinar kayak gitu menarik gitu. Kemudian ini taruh di sini juga sudah oke, warnanya dibuat hitam putih menjadi lebih sederhana. Paling menurut saya tinggal ini pas bikin tema ini spasi antar kata kayaknya bagian atasnya ini terlalu lebar. Ya, bagian atasnya terlalu lebar ya. Dan kayaknya fontnya juga ukurannya berbeda deh gitu. Oke, kemudian narasumber sudah ditulis di sini ya. Ada ukuran yang yang berbeda-beda gitu ya. Moderator, pembawa acara ya gitu. Apakah penting ditaruh di situ Mbak Atiah gitu, saya juga nggak tahu. Tapi misalkan ditaruh nggak usah terlalu kecil juga nggak apa-apa, dibuat sama dengan moderator oke kok gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu sih. Ini sama yang tadi ukurannya ya, ukuran wajahnya kalau bisa disebandingkan nih bagian yang Mbak Atiah ini terlalu ketat, yang lainnya enggak gitu. Oke, kemudian nanti lagi-lagi tinggal ngaturnya masalah keseimbangan gambar, bisa kita atur gini ya, set gitu. Terus sama leading lines ya. Ketika melihat ya, ketika membaca flyer ini orang itu dari mana ke mana ya. Biasanya orang itu selalu mulainya dari studiumnya ya. Studiumnya itu kalau di sini adalah webinar ekonomi syariah, ini studium. Ini studium. Dari jauh kelihatan webinar ekonomi syariah. Nah, begitu mendekat dari titik ini mau dibawa kemana? Nah, kalau bisa dibuat urutan yang orang itu tidak geser kiri kanan, loncat atas bawah ya. Biasanya itu misalkan mau opening remarks ya opening remarks dulu Pak Wimpi, misalkan ke sini. Nah, kalau habis dari situ biasanya kan ke narasumber. Kalau ke narasumber ke sini baru ke sini. Baru ke sini nggak enak banget. Ya, nggak enak banget. Ini yang perlu di arah untuk membaca flyer kita itu kurang lebih seperti apa gitu ya. Nah, dari yang ini yang kayak gini itu kan dirasakan bisa ya, dan enaknya kalau pas kita membuat storyboard kan lebih nyaman juga. Oh, ini kan akan lebih lebih nyaman misalkan Pak Wimpinya misalkan taruh sini atau arahnya itu dibuat satu arah. Kalau mau ke sini berarti ke sininya itu bisa pakai misalkan narasumbernya tidak dibuat ke atas bawah, dibuat 3 kayak gini, seret geser ke kanan, baru nanti ke bawah 2 ini, baru ke waktunya gitu. Jadi arahnya jelas itu dari sini, nanti ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Gitu ya. Membuat orang merasa nyaman untuk melihat dan nggak loncat-loncat gitu. Ini yang perlu diperhatikan ketika mendesain juga. Warnanya selebihnya oke. Oke, lanjut. Ini sudah tadi ini coaching klinik ekspor ya. Ini Punyanya seperti tadi siapa? sudah ini Pak. Oh yang coaching klinik Belum, ekspor. belum. Oh iya. Oh, tadi itu agak terlambat ininya Pak. Kalau Ya. coaching klinik ekspor ini punya Pak Firmanda. Firmanda. Iya. Oke, ya Mas Firmanda ini sebenarnya menarik memakai grafis warna biru kuning menarik. Nah, di sini salah satu kekuatan desainnya yang pertama atau kalau saya bilang tadi dari tadi adalah studium itu ada 2. Pertama foto, yang kedua tulisan display coaching klinik ekspor. Selainnya itu adalah punktum yang orang akan membacanya ketika mendekati gitu.
Nah, kuncinya adalah di studium dulu. Orang mendekat dulu. Kalau sudah mendekat mau baca gampang nanti gitu. Nah, di sini kata kunci pertamanya ketika membuat desain ini adalah display ya yang berupa kucing klinik ekspor sama foto ini karena gede banget dan keren taruh di pojok kanan atas ini. Cuma di sini fotonya justru menjadi fatal di sini. Bukan gambarnya jelek, enggak, tapi gambarnya pecah. Pixelate ini. Ya, gambarnya pecah, pixelate. Jadi karena itu kekuatan pertama dari flyer ini jangan sampai fotonya pixelate. Teman-teman kan waktu kemarin sudah saya share gitu kan. Berapa sih ukuran amannya ya. Kalau ini sudah kelihatan bergerigi seperti ini berarti pixelnya sudah pecah. Ya, gambarnya sudah cari gambar yang lain atau kalau foto yang ini tetap boleh tapi jangan sampai yang ukurannya terlalu kecil. Satu, yang kedua studiumnya adalah display. Coaching klinik ekspor. Nah, ini di sini coaching klinik ekspor ini kurang kontras. Ketika memakai latar belakang kuning, ya kita cari warna yang kontras dengan warna kuning itu. Padahal kalau kita ngomong putih dan hitam itu dua warna yang saling berhadapan, dijadikan satu gitu loh. Ini jadinya kurang nyamannya di situ. Padahal coaching klinik ekspor ini tulisan pertama yang dilihat dari jauh. Wah, ini ada coaching klinik situ. Oke, jadi pertama warnanya dibuat kontras ya. Kan ada itu teori warna pasti sudah di-share juga sama Mas Munajat ya. Oh, misalkan kuning itu enaknya dengan warna ungu atau kuning itu dengan warna biru tua kayak gitu kan. Nah, kemudian coaching klinik ekspor, teman-teman milih di sini harus milih font yang tidak kaku seperti ini. Ini kan font-font yang kaku. Kalau buat judul tulisan gitu ya oke, tapi kalau buat flyer coaching klinik ekspor ini kan kaku banget ini, ya kaku banget. Cari font yang lebih nyaman deh, ya, yang lebih nyaman, lebih membuat semangat gitu, ya. Oke, ya kemudian kita lanjut ke body text, ya. Oh sorry, ini Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini juga kayaknya lebih nyaman kalau warnanya putih, karena latar belakangnya birunya cenderung biru gelap gitu. Oke, kemudian ya dari sini, ini kan orang kalau melihat ya leading lines dari sini ke arah sini ya, coaching klinik gitu kan, baru kemudian ke bawah. Nah, untuk siapa pemilik IKM, UKM, gratis, offline atau online itu. Ini lagi-lagi masalah pilihan font. Ini fontnya juga nyampur nih. Ini serif, ini sans serif. Kalau sans serif semua aja. Kan sans serif, keluarga sans serif itu ada ratusan font di situ. Ya. Keluarga serif juga ada ratusan font, mungkin malah ribuan bisa jadi bentuk fontnya. Nah, kita pilih di keluarga-keluarga itu yang kalau jajar nyaman gitu. Oke. Oke sih, kalau dari arahnya sih kalau saya ngebayangin alurnya ya dari sini ke bawah, seret gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ini tidak harus segede ini ya, tidak harus sebesar ini, dibuat lebih kecil, lebih lembut, jejer dari sini ya. Ini bisa aja. Oke, fontnya. Karena apa? Area itu ya offline dilaksanakan di auditorium dan lain-lain itu mulai jam berapa itu dibacanya ketika orang mendekat. Jadi ukurannya tidak harus terlalu besar. Kecil pun asal orang sudah mendekat pasti kebaca. Ya. Kuncinya adalah di studinya tadi ini sama coaching klinik ekspor. Oke, ya. Mungkin itu Mas Anes kayaknya sudah selesai ya.